Sebelum belajar bertanya dulu, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi kabarnya baik ya? Ya. Oke, Bu cek dulu. Sudah sarapan tadi? Ya. Sempat sholat subuh? Sempat. Sempat berolahraga dulu? Sempat. Kalau tidak sempat, nanti kan kita punya kebiasaan ya setiap hari di sekolah. Nah, itu kan contoh dari kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Atau namanya bisa kita dengar 7 kebiasaan anak sehat. Nah, Ibu harap anak-anak semuanya menerapkan 7 kebiasaan anak sehat itu di kehidupan anak-anak sehari-hari. Untuk apa? Supaya ya kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mau dengar, apa tidak lagu 7 kebiasaan anak sehat? Coba kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekali diingatkan untuk anak-anak yang mungkin nanti tidak hadir, dimohon untuk tetap memberikan informasi kepada ibu kalau sakit atau ada halangan untuk ke sekolah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu punya kesepakatan kelas dulu nih. Jadi ada 3. Yang pertama itu respect. Pernah mendengar kata respect? Hormat. Nah, artinya ibu mohon berharap anak-anak kita saling menghormati. Maksudnya ketika ibu menjelaskan mohon didengarkan baik-baik adik-adik berbicara dengan temannya, atau ketika temannya tunjuk tangan bertanya, hargai juga, dengarkan baik-baik ya. Jadi kesepakatannya, kira-kira anak-anak sepakat atau tidak? Sepakat ya. Oke, kalau misalnya anak-anak melanggar kesepakatan ini, nanti hukumannya berupa PR tambahan untuk anak-anak yang melanggar. Oke, sepakat? Kalau sepakat kita lanjut. Tes fokus dan konsentrasi. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu pengen benar-benar tahu kira-kira anak-anak sudah siap belajar atau tidak, sudah fokus atau tidak ya. Ibu punya ice breaking. Nanti anak-anak boleh berdiri di samping kursi dan ikuti gerak dari spidol ibu. Misalnya kalau geraknya ke sini, berarti anak-anak ke sini. Oke? Kalau geraknya ke sini, berarti geraknya ikuti, berarti ke lihat spidol ibu. Nah, yang belum fokus. Oke, yang belum fokus nanti ke depan ya. Untuk ini. 1, 2, 3. Oke, tenang. Sudah fokus? Sudah fokus atau belum? Sudah ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah, berarti kita lanjutkan. Nah, kemarin kan sudah sempat ibu singgung sedikit. Hari ini kita akan belajar mengenai coding atau bisa juga kecerdasan artifisial atau AI. Pernah dengar kata-kata AI? Pernah ya? Pernah kan? Kalau anak-anak sehari-hari menggunakan handphone, internet, atau bermain TikTok, pasti sering mendengarkan AI. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Maka pada akhir pembelajaran diharapkan anak-anak semua pertama dapat mengidentifikasi masalah dalam alur logika sederhana, atau maksudnya cara berpikir dengan logika ya. Yang kedua, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi hari ini kita nanti ibu akan memberi anak-anak banyak masalah. Nah, bagaimana anak-anak menyelesaikan masalah tersebut? Oke? Nah, itu hal yang akan kita pelajari hari ini. Pertama-tama ibu punya pertanyaan. Nih, anak-anak pernah tidak merasa bingung ketika ingin menyelesaikan sesuatu, tapi banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, sesudah pulang dari sekolah, anak-anak pulang ke rumah kan? Nah, sampai di rumah ternyata banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, ternyata anak-anak punya PR. Kedua, tapi mau main game. Ketiga,
ganti baju juga. Banyak kan masalahnya? Kira-kira apa yang anak-anak lakukan dengan banyak masalah itu? Harus mengerjakan apa dulu? Nah, ada yang mengerjakan PR, ganti baju. Kenapa harus mengerjakan PR dulu? Kenapa harus ganti baju dulu? Biar nggak panas. Terakhir, oke, biar PR-nya cepat selesai, jadi tidak ada beban lagi gitu ya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tuh akan seputar itu. Nah, supaya tidak bingung, kita itu butuh cara berpikir yang teratur. Kenapa teratur, Bu? Nah, itu namanya berpikir komputasional. Coba ulangi slide, Bu. Berpikir komputasional. Pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Mungkin agak asing anak-anak, tidak apa. Karena mungkin bahkan untuk beberapa orang dewasa juga ini juga tetap asing. Maksudnya apa? Berpikir komputasional itu kita diajak berpikir seperti komputer. Pernah main komputer? Kemarin AMDK pakai Chromebook ya. Nah, kalau berpikir komputer itu berpikirnya tuh teratur. Jadi dia kalau menyelesaikan masalahnya tuh cepat gitu, mudah. Misalnya tadi kita punya 4 masalah. Kalau anak-anak yang dikasih masalah itu mungkin ada satu yang nggak terkerjakan. Misalnya PR-nya mungkin terlewat, atau mungkin tidak bisa bantu orang tua karena nggak cukup waktunya, atau mungkin nggak ganti baju sampai sore. Nah, itu karena cara berpikirnya nggak teratur. Nah, kalau kita pakai berpikir komputasional, jadi tuh kita diajak berpikir. Yang pertama, memecah masalah besar jadi kecil. Contohnya, jadi kita sudah tahu apa aja ya yang harus kita lakukan. Oh, harus ganti baju. Oh, harus bantu orang tua. Apalagi tadi? Oh, harus kerjakan PR. Oh, mau main game juga. Terus mencari hal-hal yang penting. Kira-kira dari 4 itu yang paling penting apa? Main game penting nggak? Berarti langsung itu ditaruh di bagian akhir. Nanti aja dulu. Dari ganti baju, kemudian membantu orang tua dan membuat PR, mana yang paling mudah dilakukan duluan dan selesai duluan? Ganti baju dulu supaya kita bajunya mungkin dipakai lagi besok. Nah, itu gitu. Jadi kita berpikirnya harus teratur. Itu yang diajak berpikir komputasional. Nah, kemudian membuat langkah-langkah berurutan. Baru dibuat, oh nanti ganti baju dulu. Sudah tuh kerjakan PR-nya dulu. Baru bisa bantu orang tua, baru main game. Jadinya mudah kan? Kalau kita bisa berpikirnya teratur seperti itu, mudah selesainya, cepat, efisien dan efektif. Makanya kenapa berpikir komputasional itu penting? Yang pertama, karena dengan berpikir seperti ini, masalah apapun lebih mudah diatasi. Kemudian kita bisa lebih cepat mencari jalan keluar atau mencari solusi, ya. Ketiga, kita juga lebih terlatih dan tidak mudah menyerah kalau ada kesulitan. Nah, mungkin ini tidak bisa kita merubah pola pikir kita secara cepat dalam semalam. Wah, besok langsung bisa berpikir komputasional. Nggak mungkin. Jadi kita berlatih aja. Mungkin ini nanti kita akan bisa pelajari mapel coding ini ke depannya. Untuk apa? Nah, supaya itu kita bisa berpikir dengan pola pikir yang lebih logis, berurutan, kemudian supaya kita masalah apapun yang jadi lebih mudah diatasi. Kira-kira anak-anak paham tentang berpikir komputasional? Jadi ini garis besarnya itu gimana kita berpikirnya tuh kritis gitu. Yang awalnya ngerjakan sesuatu tuh asal-asal aja, jadi kita mikir, oh kalau kita lakuin ini lebih cepat nih, lakuin ini dulu lah, ya. Atau kita coba cari solusi dari masalah ini. Yang punya masalah, kalau Menteri Ibu menyelesaikan masalah ini, ya. Pada hari Senin setelah upacara, ruangan kelas 6 kotor sekali. Ini ruangan kita kotor sekali. Apa yang anak-anak lakukan? Nah, setelah apa kira-kira yang dilakukan? Nah, membersihkan kelas. Kalau kita menggunakan berpikir komputasional, kita harus tahu kira-kira kalau membersihkan kelas, langkah-langkahnya apa aja? Kalau mau membersihkan kelas,
sering pola. Jadi kita sudah sering pola. Selanjutnya kita lihat dulu mana yang dilakukan duluan. Kira-kira kalau mau nyapu, kita nyapu dulu atau angkat kursi dulu? Nah, itu. Jadi maksud ibu, kalau anak-anak sudah pakai berpikir komputasional, nanti itu akan langsung aja otomatis itu. Oh, ruangannya kotor, berarti buka jendela, angkat kursi, baru sapu. Gitu kan langkahnya? Ada nggak pernah lihat? Nyapu dulu, terus diangkat kursinya, baru buka jendela. Aneh ya? Nah, itu namanya tidak menyelesaikan masalah, tidak mencari solusi, gitu ya. Nah, itu kalau tidak berpikir komputasional. Kalau kita menggunakan berpikir komputasional, maka dipastikan anak-anak bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih mudah dan efisien. Gitu. Oke? Nah, sekarang, kurang kelihatan ya. Nah, sekarang ibu punya masalah yang tidak akan kita selesaikan sama-sama bersama ibu. Ibu maunya anak-anak menyelesaikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Nah, kebetulan pas berempat, kemudian ini berempat. Jadi nanti tinggal menggabungkan aja ya, lebih mudah. Membacakan dulu ya. Kita sama-sama dengar masalahnya apa. Oke? Sarah adalah siswa SDN 080 Tanjung Jabung Barat yang terpilih menjadi perwakilan peserta lomba FLS 2N yang diadakan di SDN 092 Tanjung Jabung Barat. Tahu SD 92 anak? Tahu ya, di Kemuning, setelah lewat. Pernah lewat? Nah, lihat ya. Nah, jadi kita anggap Sarah bersekolah di sekolah kita, lalu dia mau lomba di SD itu, di SD 92. Oke? Nah, pada hari perlombaan ternyata Sarah belum pernah mengunjungi SD 92. Dia belum pernah sama sekali. Padahal ia harus berada di lokasi lebih awal untuk bersiap-siap, karena sebelum lomba kan kita harus siap-siap ya. Dia harus datang pagi, tapi belum tahu tempatnya di mana. Supaya tidak tersesat, bantulah ia menemukan rute terbaik dari rumah menuju SD. Sekarang kita lihat baik-baik anak-anak. Ini rumah Sarah. Ini rumah Sarah. Ini SD kita, SD 080. Ini SD 92. Nah, tadi perintahnya apa? Bantu Sarah menuju SD 92 ya. Kira-kira rute mana yang terbaik yang bisa Sarah lewati supaya cepat ke SD 92? Rute terbaik, rute tercepat dan paling mudah. Misalnya, mungkin kalau lewat sini ada kemacetan, mungkin kalau lewat sini jalan buntu. Nah, ibu harap anak-anak gunakan berpikir komputasionalnya dengan menemukan rute terbaik. Mana kira-kira rintangan-rintangan yang harus dihadapi itu nggak usah dilalui ya. Jadi bukan berarti misalnya ini rumahnya, barangkali kalau lewat sini lebih lama karena harus menunggu diperbaiki jalannya, atau lewat sini ternyata ada sesuatu. Nah, nanti tinggal dengan kawan-kawannya berdiskusi aja, oke? Nanti kita bandingkan kira-kira rute yang dipilih oleh kelompok 1 dan kelompok 2 sama atau tidak, dan kita sama-sama nanti cari rute manakah yang terbaik, oke? Sampai. Sudah ya kompetensinya. Tapi kan dia tadi masalahnya si Sarah harus tiba dengan cepat ya, jadi rutenya harus tercepat walaupun banyak hambatan. Sekarang kita tunjuk yang mana
lewat samping kanan dan samping kiri di rumahnya, ya atau di depannya. Belakang bisa ya. Nah, kalau berpikir komputer. Baik, sudah selesai semua ya? Baik LKPD kelompok maupun LKPD individu. Nah, Ibu lihat dulu kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ternyata kelompok 1 menggunakan total perintahnya 34 perintah. Sedangkan kelompok 1 menggunakan 31 perintah. Jadi kalau secara total lebih singkat dari kelompok 2 ya. Ya kelompok 2 pakai 31 perintah. Kelompok 1 memakai 34 perintah. Berarti secara kalau dihitung lebih cepat kelompok 2 sampai kayak saya bilang dulunya ya. Anak-anak, karena hari ini kita sudah melakukan banyak kegiatan, sudah tadi menjelaskan apa itu profesional, kemudian juga sudah bekerja secara kelompok mengerjakan soal baik secara kelompok ataupun individu. Nah, sekarang kita beralih ke kegiatan selanjutnya yaitu kesimpulan dan refleksi. Nah, pertama kesimpulan. Jadi kesimpulan kita hari ini belajar apa? Tentang apa? Berpikir operasional. Yang mana ada beberapa langkah-langkahnya ya. Memecah apa tadi? Satu, memecah masalah kecil, kemudian mencari apa lagi? Ya, lalu yang terakhir iya. Nah, semoga Ibu harap cara berpikir seperti itu nanti akan secara natural terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika mendapatkan suatu masalah. Nah, sekarang refleksi. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Seru atau tidak? Nah, nanti kedepannya kita akan banyak lagi memecahkan masalah-masalah coding di minggu depan dan depannya lagi. Nah, agenda selanjutnya mungkin ini kan kita mencari rute, kan? Mungkin nanti kita akan memecahkan masalah matematika yang relasikan juga dengan coding. Nah, itu mungkin agenda selanjutnya. Baik, mungkin Ibu rasa itu saja pembelajaran untuk pagi ini. Semoga ada hal yang dapat anak-anak masuk ke dalam diri anak dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.